Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam program parenting ketiga. Ayah bunda, sebelum kita masuk ke materi hari ini, baiknya kita flashback kembali materi-materi yang sudah kita sampaikan ya pada pertemuan kedua kemarin. Masih ingat ayah bunda materi kita kemarin, materi 2 yaitu CPTS ya, cuci tangan pakai sabun ya. Kita ulang kembali Bu ya, mengapa kita mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ya, supaya semua kuman-kuman yang melekat pada tangan kita semuanya luntur atau hilang ya. Dengan demikian kita tidak ada keraguan saat kita mengolah atau memberikan makanan pada anak. Kemudian kita mencuci tangan pakai sabun tuh pada keadaan apa? Ketika apa ya bunda? Iya baik ya. Yang pertama kita mencuci tangan pakai sabun. Pertama ketika kita mau makan atau menyuapi anak. Kemudian setelah kita BAB, kemudian setelah kita membantu anak membersihkan setelah membersihkan BAB-nya, kemudian setelah memegang hewan, dan yang terakhir setelah membuang sampah. Nah ayah bunda, di sekolah ini kita sudah terapkan pembiasaan cuci tangan setelah melakukan aktivitas ya. Kalau di TK kan anak-anak itu sudah aktivitasnya banyak di sekolah ya, ada belajar menulis, memegang pensil, kemudian mewarnai dengan menggunakan krayon, ada yang pakai finger painting, kemudian ada yang menempel, semua mau menggunakan macam-macam peralatan. Jadi di situ kita pembiasaan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Oke, baik ayah bunda ya, kita masuk materi hari ini yaitu dengan topik mewaspadai diare pada anak. Tentunya ayah bunda tidak asing lagi apa itu diare ya. Mungkin di benak ibu, apa bu itu diare? Iya baik. Jadi diare dapat didefinisikan buang air besar 3 kali dalam atau lebih dalam periode 24 jam ya, dengan tekstur yang encer, nah, itu atau cair. Jadi itu adalah definisi diare. Apa saja gejala seorang itu sudah terserang diare? Yang pertama, ya, diare itu adalah 3 kali atau lebih dari biasanya dalam sehari. Kemudian teksturnya tadi bu ya, encer atau cair dan berair. Kemudian apa saja penyebab terjadinya diare ya? Penyebab terjadinya diare ini berbagai macam ya. Yang pertama ada keracunan makanan, kemudian bakteri, alergi makanan, kemudian alergi obat-obatan, kemudian penyakit pada usus dan stres. Itu yang membuat orang menderita diare. Tapi kalau stres ini kebanyakan orang dewasa ya, ayah bunda. Nah, diare umum ini terjadi pada anak-anak berumur 6 sampai 2 tahun. Lebih kurang terjadi pada bayi di bawah 6 bulan, itu biasanya bayi yang mengkonsumsi susu formula. Nah, diare yang berlangsung selama 14 hari atau lebih disebut dengan diare persisten ya. Jadi diare ini sering menyebabkan masalah gizi kronis yang berkontribusi pada masalah kekurangan gizi yang kronis. Kemudian ada juga diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, disebut juga diare akut. Nah, diare akut ini menyebabkan dehidrasi ya, kekurangan cairan.
Kemudian ada beberapa jenis atau tipe diare yang ada beberapa jenis, ada tipe diare ya. Yang pertama itu diare water diare, kemudian disentri dan persisten diare ya. Jadi ada 3 macam jenis diare, ada water diare, disentri dan persisten diare. Nah, diare ini disebabkan oleh bakteri ya. Nah, bakterinya dapat dikenali bakteri penyebab diare ini dan ciri-ciri yang ditimbulkan. Yang pertama, diare yang disebabkan oleh bakteri E. coli ya. Jadi ciri-cirinya muntah, kemudian dehidrasi sedang hingga berat, kemudian demam dan nyeri perut. Yang kedua itu diare yang disebabkan oleh bakteri rotavirus, yaitu diare berbahaya, kemudian demam, batuk dan muntah sebelum diare. Kemudian keluar kotoran yang berair atau semi, kemudian warna kehijauan atau kekuningan yang seperti yogurt dicampur air, kemudian dehidrasi ringan atau sedang, dan demam tingkat sedang. Yang terakhir itu adalah diare amabiasis ya. Amabiasis ini ciri-cirinya kotoran yang besar, sebagian besar berisi lendir dan kadang darah ya. Kemudian kejang perut di bagian bawah, demam ringan dan tidak dehidrasi. Nah, ayah bunda ya, kalau misalnya dalam ditinja anak itu ada darah berlendir atau tidak berlendir, itu harus cepat-cepat ya ditindaklanjuti ya. Selanjutnya diare ini dapat menyebabkan dehidrasi ya. Jadi kita harus mengenali gejala anak yang terkena dehidrasi supaya kita dapat melakukan tindakan yang cepat ya. Yang pertama itu anak itu rewel ya, serba salah, mau digendong salah, diajak ke salah, dan kelihatan lesu ya, badannya sudah lesu. Kemudian matanya juga cekung. Anak juga seolah haus terus, minum terus tapi tidak mau makan biasanya kalau diare, mau minum saja. Kemudian ada istilahnya igor ya, ada istilahnya tumor ya, kelenturan anti kulit itu ya. Tumor adalah tingkat kelenturan kulit untuk menentukan apakah anak kurang cairan atau tidak. Jadi kalau anak yang terkena dehidrasi itu kalau dicubit itu susah kembali ke semula ya, jadi dia lambat. Nah, kalau sudah menemui gejala seperti ini, cepat-cepat ayah bunda untuk dibawa ke puskesmas ya atau rumah sakit. Selanjutnya ini ya ayah bunda, pada prinsipnya diare itu bisa sembuh dengan sendirinya atau bisa kita tangani di rumah kita sendiri namun mewaspadai hal-hal berikut. Yang pertama, kalau anak sudah menampakkan ciri-ciri kena diare, sesering mungkin berikan ASI ya, kalau anaknya umur di bawah 2 tahun. Yang kedua, berikan oralit setiap dia BAB. Sehabis BAB kita berikan oralit sesuai takaran oralit. Yang kemudian cuci tangan setelah membantu anak yang sudah BAB. Selanjutnya berikan air masak ya, berikan air sudah dimasak ya, seperti air teh manis, kemudian buat sup, air masak ya, untuk menggantikan cairan yang hilang tadi. Kemudian hentikan makanan yang mengandung asam, kemudian penyedap yang tajam, dan jajanan dalam kemasan. Yang terakhir, jika anak menunjukkan tanda dehidrasi, ya cepat-cepat kita bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ya, selanjutnya tadi sudah ya,
kita sudah mengenali diare, penyebab diare, kemudian gejala diare, kemudian cara penanganan diare. Nah, sekarang kita lakukan tindakan preventif ya, pencegahan supaya anak kita seminimal mungkin tidak terkena diare. Nah, itu ada tipsnya ibu-ibu. Yang pertama, berikan makanan yang aman, berikan makanan yang tepat bagi anak. Ya, kalau anaknya di bawah umur 6 bulan itu berikan ASI eksklusif. Kemudian beri anak makanan sesuai tahapannya. Yang kedua, jaga penularan diare ini lebih terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan ya. Jadi kita sebagai ibu, ayah yang ada di rumah jadi perlu sekali menjaga kebersihan. Kalau misalnya seperti menjaga kebersihan alat-alat dapur, alat masak ya, air. Nah, kalau alat dapur itu misalnya kita mau masak Bu ya, mau merebus, kan sudah lama misalnya tergantung panci di dinding itu, sebaiknya kita bersihkan dulu, takutnya nanti ada cecak, ada kotoran cecak nempel. Nah, kita tidak tahu, tercampurlah dengan air masak tadi. Nah, kita cuci dulu, bilas beberapa kali sampai bersih betul. Dia mencuci makanan juga, mencuci sayuran juga sebersih-bersihnya. Dan biasanya Bu ya, kalau di rumah itu di dapur itu ada kotak sampah ya. Jadi sebaiknya kita buang setiap pagi. Setiap kita buang ya, sebelum ada petugas ambil sampah, air sampah itu diikat betul supaya airnya itu air sampah yang biasanya kan kalau sampah sudah banyak itu ada airnya, nah tidak keluar. Jadi kalau dia sampai keluar, kita tidak betul-betul kemas, dia akan keluar bau, nanti akan tercium oleh lalat, nanti lalat hinggap lagi balik ke rumah kita lagi Bu. Nah, jadi banyak membawa kuman. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Jadi ayah bunda pastikan buang sampahnya di tempat yang memang sudah untuk pengolahan sampah ya. Selanjutnya jangan lupa membawa anak ke puskesmas ya. Jadi di puskesmas sekarang itu alhamdulillah ya ayah bunda ya, di setiap kampung itu sudah ada pos-pos puskesmas, ada bidan desa. Jadi kalau ada jadwal posyandu itu biasanya sudah disebarluaskan melalui kader-kader posyandu. Jadi tidak susah. Jadi hanya ibu tinggal pergi, nanti anaknya didata. Kalaupun ibu-ibu sibuk boleh konsultasi dengan bidan mengenai apa-apa saja imunisasi yang memang harus didapatkan oleh anak umur 0 sampai 1 tahun. Kemudian kalau di TK kita ini ya, ayah bunda kita rutinitas ya, setiap bulan Agustus kita mendapatkan vitamin A dari puskesmas ya. Selanjutnya mengatasi masalah lain ya. Jadi kalau apabila ada masalah penyakit diare yang disertai dengan penyakit lain ya, seperti batuk ringan, itu segera diatasi ya. Nah, sekarang baik, yang terakhir ayah bunda ya, kita sudah tadi banyak panjang lebar ya mengenai diare, mulai dari gejala, kemudian cara mengatasinya, kemudian diare bisa disembuhkan di rumah ya. Jadi kita harus pandai Bu ya, pandai membuat oralit. Jadi sekarang kita demo dulu cara membuat oralit. Silakan ayah bunda ya, saya minta 2 orang ke depan ayah bunda untuk memperagakan cara membuat oralit sesuai takarannya. Nah, ini ada gelas ya, misalnya umur yang menderita diare itu 1 tahun, kurang dari 1 tahun ya. Jadi kita perlu memerlukan air setengah gelas. Jadi 1 sendok gula 1 sendok makan gula, dan 1/4 sendok makan garam. Nah, itu untuk anak umur kurang dari 1 tahun. Kemudian untuk anak 1 sampai 4 tahun ya, 1 gelas takar air, kemudian 1 sendok gula dan 1/4 sendok garam. Ya, jadi ayah bunda nanti kalau tidak usah panik ya kalau anaknya sudah kita menemukan gejala diare ya. Sebelum
kita bisa atasi sendiri di rumah ya. Kalaupun nanti ada gejala-gejala dehidrasi, ayah bunda dapat segera menghubungi pusat kesehatan. Demikian saja ayah bunda pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Sebelum saya tutup, kita yel-yel dulu ya. Anakku sehat, anakku cerdas, keluarga bahagia. Anakku sehat, anakku cerdas, keluarga bahagia. Demikian saja pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.